Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan persiapan kereta api Indonesia. Ini pemirsa, khususnya di Daop 3 Cirebon menyambut liburan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021. Nah, ini pemirsa bagaimana persiapannya, kemudian ini apa saja yang sudah dipersiapkan dan seterusnya nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon. Nanti juga akan saya tanyakan berkaitan dengan apakah untuk calon penumpang ini ada syarat-syarat tertentu misalnya yang harus dipersiapkan ketika akan bertransportasi menggunakan kereta api dari Daop 3 Cirebon pemirsa. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, di sebelah saya yang tadi saya sebutkan pemirsa ada Pak Lukman Arif. Selamat pagi Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat apa pagi. kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah Mas Afif. Selamat pagi. Terima kasih juga Pak Lukman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Pak Lukman nih. Pak Lukman, ini sebentar lagi kan, ini ada libur panjang dan tahun baru di 2021. Kira-kira ini apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Kereta Api Indonesia khususnya di Daop 3 Cirebon menghadapi ini hajat rutin untuk Kereta Api Indonesia khususnya di Daop 3 Cirebon. Apa saja yang sudah dipersiapkan? Silakan. Ya, makasih Mas Afif atas kesempatannya. Selamat pagi pemirsa RCTV semua. Memang benar ya, kemarin pimpinan yaitu jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia telah menetapkan masa posko angkutan Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 18 Desember 2020 18 Desember ya sampai dengan 6 Januari 2021. Di masa kurang lebih 20 hari tersebut kami telah berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat khususnya di masa pandemi ini kepada pelanggan setia PT KAI. Persiapan apa saja? Jauh hari sebelum ditetapkan masa posko tersebut, jajaran KAI Daop 3, jajaran direksi telah melakukan inspeksi ke seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Daop 3 Cirebon. Beberapa hal utama yang menjadi perhatian kami, apa itu, ini khususnya di masa pandemi ya, bahwa layanan jasa transportasi dengan pelayanan protokol kesehatan yang ketat kami terapkan pada pelanggan kami karena memang ini sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu para pelanggan itu nantinya yang akan naik kereta api ya mungkin ini secara umum ya kami sampaikan bahwa kondisi badan itu harus dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,3, terus juga selama dalam perjalanan menggunakan masker, memakai face shield yang telah kami sediakan, mencuci tangan di wastafel yang kami sediakan juga di beberapa tempat baik itu di stasiun ataupun di atas kereta, menjaga jarak dengan antar penumpang yang lainnya dan berbagai upaya lain yang sekiranya itu dapat sebagai sebuah ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID khususnya kepada para pelanggan PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini kan 18 Desember masih beberapa hari lagi nih Pak Lukman. Namun hingga saat ini persiapannya sudah berapa persen gitu? Kami pastikan bahwa kami siap, ya 100% harus siap memberikan layanan yang terbaik. Beberapa hal utama selain dari protokol kesehatan tadi ya saya sebutkan juga, kami juga telah menginspeksi kesiapan dari sektor sarana. Sarana kami baik itu kereta ataupun lokomotif telah kami persiapkan semua dalam kondisi siap operasi. Terus juga prasarana khususnya ini kan sekarang musim penghujan ya. Betul. Intensitas hujan itu curahnya juga cukup tinggi. Iya, apalagi Desember Januari ya. Betul. Ini adalah di Daop 3 juga ada puncak musim hujan. Daop 3 ada beberapa daerah tuh yang sekiranya itu berpotensi menjadi banjir, telah kami identifikasi semua dan telah kami lakukan upaya pencegahan apabila mungkin dalam masa pelaksanaan khususnya masa posko Nataru nanti jangan sampai terjadi misalnya ada banjir yang sekiranya menggenangi jalur kereta api dan menyebabkan operasional kereta api. Ada 3 daerah yang ada beberapa daerah memang. Ya, yang diprediksi dan ini disebut sebagai rawan banjir ya di KAI Daop 3 Cirebon. Ini daerah mana saja gitu Pak Lukman? Ya ada di daerah titik mana saja gitu ya? Ya di daerah Indramayu ada, di Cirebon ini Brebes juga ada, daerah Songgom sana juga gitu. Upaya-upaya telah kami lakukan juga. Apa itu diantaranya gitu Pak Lukman? Pertama kami menyediakan alat material untuk siaga itu namanya AMUS di titik-titik yang kami anggap itu berdekatan dengan
daerah-daerah rawan bencana tadi. Yang kedua, kami menyiagakan petugas penjaga daerah rawan namanya. Petugas tersebut selama 24 jam standby di daerah-daerah yang sekiranya menjadi rawan banjir itu ya. Potensi hanya banjir. Ya potensi maksudnya potensi bahaya. Ya, potensi. Ada juga daerah rawan tanah gerak, tanah ambles. Tanah bergerak gitu ya. Ada kami siapkan petugas selama 24 jam, mereka bergantian mengawasi ataupun mengamati kondisi di daerah mereka, dan secara berkala juga mereka melaporkan kejadian apa di daerah tersebut kepada pusat pengendali perjalanan kereta api, sehingga kemungkinan terburuk bisa kami cegah, dan mudah-mudahan masa Nataru nanti nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Oke, itu salah satu yang tadi disebutkan persiapannya yang dilakukan oleh KAI Daob 3 Cirebon. Kemudian kereta apa saja sih yang dijalankan saat liburan Natal di tahun 2020 dan tahun baru 2021 ini? Ada beberapa kereta tambahan gitu misalnya gitu Pak Lukman? Ya, memang di masa angkutan Natal dan tahun baru nanti ya, memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengapa berbeda gitu? Ya, karena ini kan masih masa pandemi ya. Kalau di tahun sebelumnya mungkin masa Natal tahun baru itu ada ratusan perjalanan kereta api yang berjalan setiap hari di Daob 3 Cirebon. Kurang lebih ada sekitar 192 perjalanan kereta api baik barang ataupun penumpang di Daob 3 Cirebon. Nah, khusus ini di masa pandemi memang kami sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari itu rata-rata ada sekitar 67 perjalanan kereta api penumpang, baik itu kelas ekonomi ataupun kelas eksekutif, dengan berbagai kota tujuan dari Cirebon ke Jawa, misalnya ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, ataupun ke Jakarta. Ini memang sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, Pak Lukman, dan juga ini ada beberapa pihak juga menginginkan bahwa untuk liburan di akhir tahun 2020 ini boleh dibilang ini ditiadakan saja karena ini akan mengkhawatirkan, ini akan membuat klaster baru. Nah, ini KAI Daob 3 Cirebon antisipasinya seperti apa juga ini? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi ya, kami juga telah menerapkan protokol kesehatan dan kami juga diawasi atau diaudit, baik itu oleh regulator yaitu Kementerian Perhubungan, Dirjen Kereta Api khususnya, dan juga oleh WHO. Kami telah mendapat sertifikat SIBV kalau nggak salah, di mana kami oleh mereka itu dinyatakan bahwa kami telah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh mereka, dan mereka menyebutkan bahwa bepergian naik kereta api itu safe. Itu kesimpulan dari audit yang dilakukan oleh kedua lembaga tadi. Dan kami sampaikan juga selama mereka pelaksanaan audit, baik itu di stasiun Cirebon, Kejaksaan ataupun Perujakan, itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan ke kami. Jadi nggak ada pengkondisian apa, mereka natural, mereka itu menyamar seperti kayak penumpang gitu, datang ke stasiun mengamati layanan apa yang kami siapkan. Jadi tidak diberikan informasi sebelumnya ya? Enggak, mereka nggak informasikan ke kami bahwa mereka akan melakukan audit di sini-sini hari ini, jam ini enggak. Mereka datang, tahu-tahu pengumumannya ada di kami. Mereka sampaikan hari ini mereka itu melakukan audit. Ya, alhamdulillah menurut kesimpulan bahwa kereta api aman gitu. Oh, kereta api aman, nyaman gitu ya. Baik. Mudah-mudahan kepercayaan itu bisa kami jaga dan kami bisa memberikan layanan terbaik gitu. Pak Lukman, hingga saat ini apakah ini masih di awal-awal Desember ya, sedangkan pemerintah ataupun PT Kereta Api Indonesia dari mulai tanggal 18 Desember hingga 6 Januari ya, hingga saat ini apakah sudah banyak pemesanan tiket ya untuk mulai tanggal 18 itu. Tapi tahan dulu nih Pak Lukman dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon, ada Pak Lukman Arif, yang saat ini pemirsa yang sedang kita perbincangkan persiapan kereta api Indonesia menyambut liburan Natal tahun 2020 dan juga di tahun baru 2021. Nah, ini pemirsa bagaimana persiapannya tadi sudah dibedah di segmen pertama. Dan Pak Lukman, tadi terputus jeda iklannya. Pertanyaan saya berkaitan dengan pemesanan tiket hingga saat ini. Silakan Pak Lukman. Ya, pemesanan tiket di masa Nataru ini memang sedikit berbeda juga dengan masa sebelumnya, di mana sebelum masa pandemi ini pemesanan tiket kereta api kan bisa dilakukan H-90 dan juga selain online bisa
para pelanggan bisa datang ke stasiun untuk melakukan pemesanan ya. Tapi khusus di masa pandemi ini dan telah menjadi komitmen kami untuk turut serta berperan aktif memutus mata rantai penyebaran COVID, bahwa pemesanan tiket kereta api itu khusus masa Natal tahun baru nanti bisa dilakukan H-30 sebelum tanggal keberangkatan, dan juga pemesanan tiketnya itu khusus melalui online. Jadi pelanggan atau masyarakat yang sekiranya sudah menetapkan tanggal keberangkatan mereka untuk bepergian merayakan Natal ataupun bersama keluarga di tahun baru bisa melakukan pemesanan tiket via online melalui aplikasi kami yang bernama KAI Akses, website kami di kai.id, ataupun juga di channel lainnya seperti Traveloka, Tiket.com dan lain sebagainya. Dan untuk pemesanan tidak kami lakukan di stasiun dan karena itu menghindari kontak fisik antara petugas dan pelanggan kami ya. Jadi di masa pandemi ini khusus pemesanan tiket. Tapi dilihat dari sebelum tanggal 18 ini sudah banyak yang pemesanan tiket. Kalau secara volume jumlah pelanggan yang telah melakukan pemesanan sih memang ada kenaikan. Ada kenaikan belum signifikan. Oleh karena itu pelanggan atau masyarakat yang telah menentukan kapan jadwal perjalanannya, ya seyogyanya untuk segera melakukan pemesanan tiket, karena memang pasti demand permintaan dari masyarakat untuk bepergian itu tinggi. Pasti ya, pasti. Dan kami sampaikan juga jumlah kereta api yang beroperasi itu tidak sebanyak sebelum pandemi. Jadi mungkin antara permintaan dan tempat duduk yang tersedia mungkin agak belen, nggak bisa semua terpenuhi gitu kan. Jadi seyogyanya memang untuk lebih baiknya agar rencana bepergiannya lancar, melakukan pemesanan mulai dari sekarang. Pak Lukman, apakah ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipersiapkan oleh calon penumpang ketika akan bertransportasi menggunakan kereta api ini, terutama di saat pandemi, nanti di liburan Natal dan Tahun Baru itu? Apakah ada gitu syarat tertentu? Syarat, apa gitu diantaranya gitu? Syarat ya kami mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin surat edaran dari Satgas Covid Nasional SI nomor 9 kalau nggak salah, dan juga surat edaran dari Menteri Perhubungan terkait tata cara bepergian orang naik transportasi umum di masa pandemi ya. Bahwa pertama, masyarakat yang akan melakukan bepergian menggunakan transportasi umum seperti kereta api, badan harus sehat, kondisi badan fisik harus sehat. Dan itu dibuktikan dengan apa gitu? Suhu tubuh tidak lebih dari 37,3. Apakah ada surat misalnya dari puskesmas? Ya benar. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin penumpang harus, khususnya penumpang kereta api jarak jauh, harus melakukan rapid test dengan hasil tes non reaktif. Dan itu ditujukan kepada petugas kami yang ada di stasiun. Yang ketiga menggunakan masker, face shield selama dalam perjalanan, menjaga jarak itu mungkin yang penting. Dan kepada pelanggan atau masyarakat yang akan naik kereta api untuk melakukan rapid test, tidak usah bingung ataupun pergi kemana gitu ya, di stasiun Cirebon dan Pujakan juga kami sediakan dengan tarif yang saya pikir cukup murah, yaitu 85.000 pada pelanggan untuk sebagai syarat naik kereta api jarak jauh di masa pandemi ini. Itu ya. Oke, kemudian bisa nggak ketika akan misalnya bepergian ke luar kota termasuk Jakarta, Bandung, itu memperlihatkan hasil rapid test, hasil swab gitu, penumpang itu bisa nggak? Bisa. Ya penumpang sebelum dia itu setelah memiliki tiket kode booking tiket kereta api, bisa melakukan rapid test di stasiun, hasilnya disampaikan ke petugas boarding kami di stasiun. Bila memang hasilnya non reaktif dari hasil rapid test, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan naik kereta api. Gitu. Kalau misalnya hasilnya reaktif gimana itu Pak? Sedangkan itu sudah membeli tiket gitu. Kalau memang hasil rapid test itu reaktif, pertama penumpang bisa membatalkan tiket yang telah dipesan tersebut, kami kembalikan 100% cash. Yang kedua, kami berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan COVID di tiap-tiap daerah. Di Cirebon ini kan ada tuh Satgas COVID Kota Madia ataupun kabupaten ya. Jadi mungkin pihak yang melakukan rapid test tadi, yaitu PT RNI, berkoordinasi dengan Satgas Kota tadi terkait gimana tindakan lanjutnya terhadap calon penumpang yang hasil rapidnya tadi reaktif tadi gitu. Itu ya, baik. Dan Pak Lukman, kalau itu kan tadi disebutkan oleh Pak Lukman bahwa tiket sudah mulai naik sebelum tanggal 18 Desember ini ya, dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, kemudian bagaimana dengan kesiapan dari KAI Daup 3 Cirebon sendiri dalam hal sarana, prasarana, sumber daya manusia juga yang akan melayani penumpang ini gitu? Ya, jauh sebelum tanggal 18 itu kami Daup 3. Karena ini memang rutin sih gitu ya, Betul. Pak Lukman ya.
Dan mungkin mulai dari awal November sampai dengan awal bulan Desember ini kami melakukan inspeksi ke seluruh wilayah kami ya, seluruh stasiun di wilayah Daob 3 itu berjumlah 30 stasiun. Ada juga UPT teknis juga di wilayah Daob 3. Kami datangi mereka satu persatu, kami cek kesiapan mereka, kami cek juga pelaksanaan 3M mereka di tiap-tiap unit tersebut, agar mereka juga dalam masa pelayanan khususnya posko Nataru nanti dalam kondisi yang sehat, ya mudah-mudahan nggak terbebas dari segala penyakit gitu ya, jadi bisa memberikan layanan terbaik. Terus kami juga telah berkomitmen kita 1.300 pegawai di Daob 1.300 pegawai di Daob 3 itu selama masa Natal tahun baru mulai tanggal 18 sampai 6 Januari tidak libur. Kami bergantian posko di berbagai wilayah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan kami. Itu ya. Iya. Oke, Pak Lukman ya, berkaitan dengan yang tadi itu bahwa ini persiapannya sepertinya ini benar-benar sudah siap nih ya, di Daob 3 Cirebon itu Pak Lukman. Nah, Pak Lukman, apakah juga di Daob 3 Cirebon ada hal yang baru misalnya berkaitan dengan untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru di 2021 ini? Apakah ada hal baru? Maksudnya persiapannya itu perlu misalnya ada ekstra lah gitu. Ya, gitu. Ada nggak gitu Pak Lukman? Ya memang ada yang antisipasi apa kalau gitu? yang baru mungkin ya tentu saja identitas kami juga kami sampaikan bahwa mulai September kemarin logo dari perusahaan kami membangun image yang baru dari PT KAI itu berubah, mungkin itu yang tambahkan visual yang nyata ya. Dan juga yang sedikit berbeda dengan masa-masa yaitu karena sekarang itu masih masa pandemi kan. Masa pandemi jadi penumpang itu harus menggunakan masker, mencuci tangan dan juga face shield, nanti kan hal yang baru dibanding dengan hal sebelumnya. Dan juga itu mungkin yang penting pelaksanaan rapid test. Jadi penumpang kereta api yang akan bepergian naik kereta api jarak jauh itu harus memiliki surat rapid ya. Surat rapid. Nah di masa Nataru nanti pasti jumlah volume yang rapid itu meningkat. Untuk menghindari supaya nggak terlambat naik kereta api atau apa, mungkin bisa di-manage pelaksanaan rapid test tersebut di stasiun. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Lukman dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon, ada Pak Lukman Arif yang saat ini tengah berbincang persiapan kereta api Indonesia menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Pak Lukman tadi terputus jeda iklan ya. Pak Lukman berkaitan dengan yang tadi disampaikan Pak Lukman bahwa KAI Daob 3 Cirebon ini menyediakan layanan untuk melakukan rapid test juga. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh calon penumpang nih ya, yang harus dipersiapkan sebelum melakukan transportasi menggunakan kereta api? Apa yang mesti dipersiapkan? Iya, tadi ya mungkin untuk apakah membawa barang berlebihan tidak diperbolehkan dan seterusnya gitu, silakan. Iya, ya memang itu normatif seperti masa-masa sebelumnya ya, terkait aturan barang bawaan itu maksimal 20 kg dengan dimensi tertentu ya. Mungkin ada yang berbeda di masa pandemi ini ya, khususnya tadi untuk syarat penumpang kereta api jarak jauh harus sudah melakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Dan saya sampaikan sekali lagi kepada calon pelanggan kami bahwa mungkin pada masa Nataru nanti volume penumpang yang akan melakukan rapid di stasiun akan bertambah. Pasti akan membludak. Akan bertambah banyak, antrian juga panjang. Nah, untuk menghindari supaya terlambat naik kereta api karena masih antri rapid test, kami himbau untuk melakukannya paling enggak sehari sebelum mereka akan berangkat lah. Seumpama mereka berangkat hari Rabu ya Selasa mungkin bisa datang ke stasiun untuk rapid test gitu. Untuk menghindari tadi ya gitu. Mungkin pelaksanaan antrinya itu nggak lama, tapi antrinya yang pelaksanaan rapidnya nggak lama, antrinya itu yang mungkin yang panjang gitu. Untuk menghindari terlambat ya mungkin datang sehari sebelum pelaksanaan bepergian tadi. Oke, Pak Lukman, itu kan yang tadi Anda sebutkan begitu ketat ya protokol kesehatan di stasiun ya. Hingga saat ini apakah sudah ada misalnya apakah ada, maksud saya itu penumpang yang misalnya panasnya melebihi apa yang tadi disebut Pak Lukman, kemudian akhirnya
mengurungkan diri untuk tidak jadi berangkat apa ada sudah saya sampaikan ada kami uh. melakukan itu memang benar-benar kami lakukan sesuai dengan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Misalnya tuh mulai awal Juli kalau nggak salah itu pelaksanaan rapid di stasiun sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 35 calon penumpang yang melakukan rapid di stasiun. Ada juga sekitar ya 500-an atau berapalah 300-an mungkin yang hasilnya reaktif. Itu kami tolak. Kami nggak perkenankan mereka naik kereta api, uang kami kembalikan penuh. Dan juga ketika ada pemeriksaan suhu tubuh ketika mereka akan masuk ke dalam kereta, ada juga yang melebihi ketentuan juga kami tolak mereka dan uang kami kembalikan penuh. Jadi sesuai aturan aja, kalau memang aturannya memang nggak boleh ya kami. Oke, dan ini informasinya hanya apakah dari Cirebon saja, kemudian juga ada di stasiun Jatibarang, stasiun Trisi, juga ada yang demikian? SOP seperti itu kami berlakukan di semua stasiun keberangkatan kereta api untuk penumpang kereta api jarak jauh. Ini memang sudah komitmen kami untuk menerapkan protokol kesehatan dan supaya sebagai upaya aktif dari PT KAI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, Pak Lukman, saat ini kan adaptasi kebiasaan baru. Betul. Ya. Nah, ini apakah juga berbeda dalam artian ini animo penumpang terutama ini pelanggan untuk kembali ke kereta api gitu, atau memang ini seperti awal-awal pemerintah mengumumkan untuk di rumah saja gitu, atau silakan Pak. Enggak sih, ya memang mungkin masyarakat masih memilih-milih ya, memilih-milih tanggal berapa sih enaknya mereka itu melakukan perjalanan baik itu ke kampung ataupun balik lagi ke Cirebon gitu kan. Mereka masih memilih dengan kondisi sekarang dan mungkin dan kami sarankan juga apabila sudah ada pilihan yang pasti kapan mereka akan bepergian, segera melakukan pemesanan melalui online di aplikasi KAI Akses, web kami ataupun di channel lainnya tadi gitu. Itu ya. Oke, Pak Lukman, apakah ada di liburan Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada misalnya ada diskon khusus atau memang harga tiket masih tetap seperti biasa? Diskon pasti ada, pasti ada. Ini sedang kami diskusikan dengan teman-teman di Direktorat Niaga, karena memang kami setiap hari itu melakukan evaluasi terhadap okupansi perjalanan kereta api, khususnya selama masa nanti. Mungkin di masa-masa tertentu ini ada diskon ataupun promo tarif kereta api jarak jauh, pasti ada. Dan mungkin sedang kami, mudah-mudahan siang ini sudah ada konsep secara utuh, bisa kami share ke masyarakat juga. Saya pastikan pasti ada promo-promo di naik kereta api di masa angkutan Natal Tahun Baru nanti. Baik, Pak Lukman, ini ada yang pertanyaan saya di awal itu yang menurut saya ini harus dipertegas ya oleh Pak Lukman, bahwa berkaitan dengan penambahan, apakah ada penambahan kereta-kereta api khususnya di kereta api jarak jauh ya? Apakah tetap nanti melihat situasi misalnya ketika penumpang ini akan membludak, juga ini ada kereta api tambahan, dan kereta api apa saja gitu yang terutama untuk jarak jauh. Silakan Pak Lukman. Penambahan sangat-sangat mungkin kami lakukan, penambahan perjalanan kereta api sangat mungkin kami lakukan. Karena apa? Karena tadi setiap hari itu kami melakukan evaluasi terhadap kereta-kereta api yang beroperasi nanti. Jadi mungkin kami lihat mungkin ya kereta api apa dengan relasi misal dari Gambir dengan tujuan Surabaya dengan Argo Anggrek itu mungkin tanggal ini sudah habis lah, tanggal tersebut kami tambahin lagi operasionalnya dengan tujuan yang sama gitu. Jadi seperti itu, kami dinamis saja, kami melakukan evaluasi setiap hari, mungkin ada penambahan atau wait and see aja lah gitu ya. Iya, kami tentukan juga setelah melihat keadaan kayak ini kami lakukan antisipasinya gimana. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Lukman Arif, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut Pak Lukman di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Lukman, di closing statement singkat saja apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Mas Afif dan Radar Cirebon Televisi atas kesempatannya. Masyarakat Kota Cirebon khususnya pelanggan kereta api ya, memang untuk perjalanan masa Nataru nanti tiketnya sudah bisa dilakukan mulai sekarang pemesanannya, dan khususnya ini di masa pandemi, jadi pemesanan tiket kereta api itu hanya bisa dilakukan melalui via online ataupun jaring ya, di jaring online tadi melalui itu aplikasi KAI Akses ataupun melalui website kami dan di channel lainnya. Jadi masyarakat yang sudah menentukan
pilihan kapan mereka akan bepergian, khususnya di masa Natal tahun baru nanti bisa segera melakukan pemesanan via online tadi. Baik. Oke, terima kasih nih Pak Lukman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.